Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami kelompok satu untuk menjelaskan sebuah materi mengenai pemikiran teologis aliran Khawarij dan Murji'ah. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Ali Farouk Abdillah, dengan NPM akhir 21129. Lalu ada Muhammad Hanif Estianto dengan NPM akhir 21136. Lalu ada Raihan Firjatullah dengan NPM terakhir 21140, dan terakhir adalah Muhammad Noval Ramadan Ernawan dengan NPM akhir 21163. Baik, pada pembahasan pertama yaitu mengenai Khawarij. Sebelum kita masuk, mengapa muncul ada teologis Khawarij dan juga Murji'ah? Setelah kita baca dari buku panduan PAI kita, bahwasanya munculnya teologis Khawarij dan Murji'ah tidak dilatar belakangi oleh keyakinan atau perbedaan pendapat dalam iman atau dalam ketauhidan. Namun munculnya pemikiran seperti ini, Khawarij dan juga Murji'ah, muncul karena adanya kepentingan politik pada zaman itu. Adapun Khawarij adalah saat di masa kepemimpinan Ali yang terkenalnya, karena saat itu banyak sekali dari manusia, golongan-golongan pada waktu itu menolak kepemimpinan Ali, menolak Ali sebagai pemimpin mereka. Nah, lalu hal itu kita sandingkan dengan pembahasan pertama, yaitu definisi dari Khawarij. Adapun Khawarij secara etimologis berasal dari kata tunggal kharij, dan kharij disaru dari kata al-kharij yang semuanya memiliki makna yang sama, yaitu di luar atau bagian luar. Oleh karena itu, banyak dari ulama bahasa menyandarkan pengertian mereka secara bahasa akan kelompok ini dengan kata khoroja. Khoroja adalah kata fi'il madhi, keluar. Khoroja ya khruju. Khoroja berarti mereka yang telah keluar. Hal ini disebabkan karena mereka telah keluar dari prinsip agama dan keluarnya mereka dari ketaatan pada Imam Ali. Nah, seperti saya katakan tadi, hal ini terjadi karena pada saat kepemimpinan Khalifah Imam Ali saat itu, Ali bin Abi Thalib. Lalu definisi Al-Khawarij menurut para ulama, di antara ulama ada yang memberikan definisi dengan mengambil pengertian politik secara umum, yaitu mereka yang keluar dari pemimpin yang sah secara syar'i di setiap zaman. Al-Syaristani mengatakan bahwa Al-Khawarij adalah setiap orang yang keluar dan memisahkan diri dari kepemimpinan yang telah disepakati kepemimpinannya, yang dimana seorang pemimpin sudah sah dinyatakan baik, boleh memimpin dan legit untuk memimpin, namun sebagian orang ada yang keluar dan tidak setuju dengan kepemimpinannya. Pada saat ini contohnya adalah kepemimpinan Imam Ali, yaitu seperti keluar dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan tabi'in, dan kepemimpinan yang ada di setiap zaman. Lalu ulama Ibadiyah mengatakan bahwasanya Khawarij adalah kelompok yang muncul di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Para ulama juga mengatakan bahwa tokoh Khawarij yang paling terkenal adalah Zulkhuwaisirah, yang dimana orang itu menentang kebijakan Rasulullah SAW dalam pembagian emas yang dibawakan oleh Ali dari Perang Yaman. Baik, setelah kita membahas definisi Khawarij dan sejarahnya, siapa yang tokoh terkenalnya, mengapa Khawarij ini menjadi kelompok yang berbahaya bagi umat Islam? Yang pertama, mereka memiliki pemikiran yang sangat ekstrim, yaitu mereka mengatakan bahwasanya setiap muslim atau setiap orang yang melakukan sebuah dosa besar, maka pelaku tersebut akan kekal dalam neraka. Seperti man amila zanban min zanbil kabair alaihi an yakuna khalidan finnar gitu. Barang siapa yang melakukan dosa besar, maka pelaku tersebut akan kekal di neraka. Itu adalah perkataan dari kelompok Khawarij, yang dimana itu sangat berbeda 180 derajat berbeda dari pemahaman muslim, pemahaman kita seorang ahlu sunnah, yang dimana setiap orang
setiap orang yang melakukan dosa pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas begitu. Namun kita tidak memiliki hak untuk mengatakan bahwasanya fulan melakukan dosa besar dan dia akan kekal di neraka. Karena pengkafiran dan juga keputusan mengatakan bahwasanya seseorang itu kekal di neraka itu adalah bukan hak kita. Kita hanya bisa mengatakan seseorang itu kekal di neraka apabila dia melakukan dosa syirik seperti itu. Dan itu pun juga masih ada beberapa ulama yang berselisih akan hal itu, apakah bisa dikatakan kafir ataupun tidak. Berbeda dengan Khawarij, setiap dia melakukan dosa besar, maka dia akan kekal di neraka. Itu adalah pemikiran yang salah. Dan akan berbeda juga dengan Murji'ah. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya di slide berikutnya. Nah, di sini saya Naufal ingin menjelaskan tentang asal-usul Khawarij. Nah, Khawarij itu banyak dari ahli sejarah dan ulama firaq berbeda pendapat kapan awal mula munculnya kelompok Khawarij. Nah, di antaranya juga yang pertama, Khawarij itu muncul di zaman Rasulullah. Para ulama juga ada beberapa tokoh yang berpendapat ini, yaitu Al-Shiristani, Ibnu Hazm, Ibnu Al-Jauzi, dan Al-Ajuri. Para ulama mengatakan bahwa tokoh Khawarij yang paling pertama adalah Dzulkhuwaisirah, yang menentang kebijakan Rasulullah dalam pembagian emas yang dibawa Ali radhiyallahu anhu dari perang Yaman. Yang kedua, yang ada yang berpendapat bahwa Khawarij itu muncul di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, di antara ulama yang berpendapat ini demikian adalah Ibnu Katsir dan Ibnu Al-Iz. Dan mereka masukkan adalah mereka yang melakukan protes yang berujung pada pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang ketiga, Khawarij itu muncul awal kalinya di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari pemerintahan Ali radhiyallahu anhu, hal ini sebagaimana disebutkan oleh ulama sekelompok Ibadiyah. Akan tetapi, perkataan ini tidak bisa dijadikan sandaran, karena mereka tidak sama sekali memiliki sifat Khawarij. Terlebih lagi, mereka adalah di antara para sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan syurga. Yang keempat, yaitu kelompok yang keluar dari pasukan Ali, dan inilah pendapat yang paling benar. Yang kelima adalah mereka yang dianggap kelompok yang muncul di masa Nafi bin Azraq pada tahun 64 Hijriah. Pendapat ini juga pendapat yang lemah, karena hanya disandarkan pada kelompok Ibadiyah yang mereka sendiri berbeda pendapat. Nah, terdapat juga julukan bagi pengatur keyakinan Khawarij. Yang pertama adalah Al-Muhakkimah. Disebut golongan Al-Muhakkimah bagi mereka Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah, kedua pengantara peristiwa tahkim Amr bin Al-Ash, dan Abu Musa Al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui arbitrase atau tahkim bersalah dan menjadi kafir. Yang kedua adalah Al-Hanuriyah. Ya, mereka adalah kelompok yang memerangi Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Mereka bertempat tinggal di sebuah wilayah di Irak yang disebut Harurah. Yaitu yang kedua Haruriyah. Yang ketiga Ahlun Nahrawan. Nah, nama ini adalah nama tempat di mana Ali memerangi mereka.
Oleh karena itu, nama itu pun disandarkan kepada kelompok ini. Yang keempat, al-syirah. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah kelompok pilihan Allah dengan memerangi kaum muslimin. Yang kelima adalah al-miriqah. Rasulullah SAW yang telah memberikan julukan ini kepada penghulu dan asal muasal munculnya kelompok ini atau kelompok al-Khawarij. Yang keenam adalah al-Mukaffirah. Salah satu keyakinan kelompok al-Khawarij itu adalah mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Yang ketujuh adalah al-Sabaiyah, karena mereka adalah kelompok yang muncul disebabkan oleh Ibn Saba al-Yahudi. Yang kedelapan adalah al-Nasibah. Julukan ini disandarkan kepada mereka karena telah menyandarkan kebencian kepada Ali radhiyallahu anhu dan keluarganya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sekte-sekte dari Khawarij ya. Ada 3, yaitu yang pertama ada Al-Zariqah, yang mereka itu adalah pengikut Nafi bin Al-Azraq yang muncul pada masa kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Dan yang kedua ada Al-Najdah, mereka adalah pengikut Najdah Amir Al-Nafi Al-Hanafi yang merupakan pecahan dari kelompok Nafi yang mencoba untuk meringankan sebagian pendapat kelompok Nafi yang begitu ekstrim. Dan yang terakhir ada Al-Ibadiyah. Mereka itu adalah pengikut Abdullah bin Iyad At-Amimi yang merupakan pecahan dari kelompok Nafi dan sangat memuliakan Jabir bin Zaid Ahmad, seorang tabi'in. Oleh karena itu, kelompok ini disandarkan oleh beliau. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang terpengaruhnya Khawarij menjadi kelompok kalamiyah. Nah, setelah munculnya kelompok-kelompok kalamiyah ini, disinilah awal mulanya Khawarij terpengaruh dengan ilmu kalam. Al-Asy'ari wafat pada 324 Hijriah, memaparkan dalam salah satu tulisannya perubahan tersebut diantaranya yaitu pendapat mereka pada permasalahan tauhidnya. Al-Asy'ari mengatakan adapun para permasalahan tauhid, pendapat Khawarij mengikuti pendapat Mu'tazilah. Nah, kemudian yaitu mengatakan adapun Ibadiyah menyelisihi Mu'tazilah pada permasalahan tauhid hanya pada permasalahan al-iradah atau kemauan. Kemudian yang kedua yaitu pendapat Khawarij terhadap Al-Quran. Nah, seluruh kelompok Khawarij ini mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan yang ketiga, pendapat Khawarij pada permasalahan Al-Qadr. Nah, kelompok ini terpecah dan berbeda pendapat pada masalah qadarnya. Sebagian mengikuti pendapat Mu'tazilah dan sebagian yang lain berpendapat isbat. Lalu yang keempat ada pendapat Khawarij ini pada permasalahan al-waid. Nah, Khawarij ini berpendapat sebagaimana pendapat Mu'tazilah, akan tetapi Khawarij mengatakan para pelaku dosa besar akan disiksa pada hari kiamat sebagaimana siksaan orang-orang kafir. Adapun Mu'tazilah mengatakan para pelaku dosa besar tidak akan disiksa dengan siksaan orang kafir. Nah, yang kelima, pendapat Khawarij ini dalam mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin. Seluruh kelompok Khawarij itu mengatakan bolehnya mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin. Nah, kecuali kelompok Ibadiyah. Nah, Ibadiyah ini yang mengatakan tidak demikian, kelompok Ibadiyah yang mengatakan tidak demikian. Nah, akan tetapi mereka itu berpendapat untuk menurunkan dan memberontak kepada pemimpin yang tidak adil. Yang keenam, pendapat Khawarij terhadap para khalifah dan sahabat Rasulullah.
Nah, seluruh kelompok Khawarij mengakui keabsahan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar dan menolak kepemimpinan Utsman bin Affan. Mereka menerima kepemimpinan Ali sebelum arbitrase, adapun setelahnya mereka menolak kepemimpinan Ali. Mereka bahwa mengkafirkan Muawiyah, Amr bin al-As, Abu Musa al-Asy'ari, akan tetapi mereka tetap yakin bahwa kepemimpinan hanyalah milik Quraisy. Selanjutnya, apa itu Murji'ah? Secara etimologi berasal dari kata al-irja yang berarti mengakhirkan. Sedangkan secara terminologi berarti kelompok dalam Islam yang berkeyakinan bahwa kemaksiatan tidak akan mempengaruhi keimanan seorang muslim, sebagaimana kekafiran tidak akan mempengaruhi ketaatan. Selanjutnya, asal-usul munculnya Murji'ah. Persoalan utama lahirnya aliran Murji'ah adalah persoalan politik. Tegasnya, persoalan khilafah yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam setelah Utsman bin Affan mati terbunuh. Kondisi ini sama seperti halnya lahirnya aliran Khawarij karena masalah politik. Kaum Khawarij pada mulanya adalah penyokong Ali bin Abi Thalib, akan tetapi berbalik menjadi musuhnya. Pendukung Ali bin Abi Thalib pun bertambah keras dan kuat membela Ali. Kelompok ini dikenal dengan nama Syiah. Dan selanjutnya, terdapat kelompok-kelompok Murji'ah. Wahbah al-Zuhaili mengatakan kelompok Murji'ah itu terbagi menjadi dua. Pertama, Murji'ah Sunnah, dan kedua Murji'ah Bi'adah. Adapun ulama al-Firaq menyimpulkan beberapa kelompok Murji'ah menjadi 5. Yang pertama Murji'ah al-Jabariyah, yang kedua Murji'ah al-Qadariyah, yang ketiga Murji'ah al-Khalisah, yang keempat Murji'ah al-Karramiyah, dan terakhir Murji'ah al-Khawarij.